Film ini menceritakan sebuah permasalahan rumah tangga yang dialami oleh istri dari keluarga Kismin tersebut, yang mana istri itu pun bermaksud mencari kehidupan yang lebih baik dengan pria lainnya, akan tetapi malah yang terjadi sebaliknya. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya, langsung aja simak alur ceritanya. Film pun dimulai saat terlihat wanita cantik yang bernama Emma. Scene menceritakan kalau si Emma ini tinggal bersama suaminya di sebuah pemukiman Kismin di lokasi setempat, yang mana si Emma ini cuy, hanya tinggal di rumah kontrakan bersama suaminya, sebut aja namanya Ben. Lalu di sisi lainnya, kita diperlihatkan seorang pria lagi yang bernama Alfred. Si Alfred ini merupakan tetangga kontrakan baru dari Emma. Yang mana Alfred ini adalah seorang mantan napi cuy. Dia ini baru dibebaskan setelah COVID usai kemarin, dan sekarang tinggal bersebelahan dengan Emma. Lalu di saat Alfred yang lagi nganggur ini ingin periksa-periksa, dinding kamarnya itu, pucuk dicinta ulam pun tiba tak sengaja, Alfred malah mendapati, sebuah lubang dindingnya itu ternyata langsung mengarah ke kamar Emma. Tentu saja cuy, hal itu langsung terlihat Alfred berkeringat deras. Namun Alfred kali pertama cuma dapat melihat tetangganya itu pun lagi bertengkar hebat, yang sangat jelas kalau Ben itu memperlakukan Emma dengan sangat kasar. Tapi jeleknya itu, setelah Ben memarahi istrinya dengan sebegitu kasarnya, setelah selesai bertengkar itu loh cuy, ternyata si Ben ini juga langsung minta main game bersamanya. Lalu di waktu setelahnya, ketika Emma pun melihat Ben sudah tidur pulas, si Emma ini secara diam-diam mengambil sejumlah uang dari dompet Ben untuk ditaruhnya ke sebuah patung tanpa sepengetahuan suaminya. Dan si Alfred pun yang masih penasaran dengan apa yang terjadi, ia pun terlihat masih ingin melihat kelanjutan kisahnya lewat lubang di dindingnya. Dan keesokan harinya, saat terlihat Emma yang lagi berangkat bekerja, si Emma ini cuy ia bekerja di koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh Alfred tetangganya itu. Ia pun juga terlihat lagi mencari pelanggan, untuk membagi-bagikan uang yang dibawanya. Dan lalu di sisi yang lainnya, terlihat Ben itu berusaha untuk mencari pekerjaan, namun karena tidak satupun bengkel saat itu, yang membuka lowongan akhirnya Ben pun pulang dengan tangan kosong tanpa hasil. Lalu sesampainya di rumahnya setiap waktu si Ben ini hanya menghabiskan waktunya itu, untuk minum-minum dan juga sering marah gak jelas gitu cuy. Maklumlah pengangguran kan biasanya gitu, ya kan? Karena sebetulnya si Ben ini sangat mencintai Emma istrinya, dan ia pun terus memegangi foto istrinya itu, sampai akhirnya Ben itu pun tertidur, dan lalu lanjut di saat malamnya, ketika sang istri itu pun tiba, mengerti hal itu, si Emma ini pun langsung mengambil fotonya, dari dekapan si Ben. Dan akhirnya duduk di sampingnya Ben, yang lagi tertidur pulas, namun sang istri yang kala itu lagi kepingin itu pun, akhirnya mewarnai bibirnya, dan bergegas untuk menemui Alfred, tetangga kosnya itu. Alfred pun yang malam itu dianterin apem gratisan, oleh tetangganya itu pun, dengan senang hati menerima tawaran Emma. Dan tanpa sungkan-sungkan lagi, si Alfred pun langsung menyantapnya, lalu setelahnya beberapa waktu berlalu, akhirnya si Ben suami Emma itu pun mulai curiga cuy dengan istrinya, karena si Ben ini tanpa Emma sadari, ia telah mencium gerak-geriknya yang mencurigakan itu. Ia pun akhirnya menuduh Emma telah mencuri uangnya dan si Ben itu juga menuduh istrinya itu telah main serong di belakangnya. Namun saat itu, si Emma ini pun masih bisa menyangkal tuduhan suaminya itu. Lalu sesaat setelah kejadian itu, si Emma ini pun bergegas menemui Alfred tetangganya itu. Lalu Emma pun bercerita ngalor ngidul gitu cuy. Pokoknya intinya kepingin dibawanya kabur oleh pria itu, si Alfred maksudnya, untuk dibawanya pergi dari tempat itu. Dan Alfred pun yang mendengar permintaan Emma seperti itu, ia pun akhirnya menyetujuinya juga, dan akan mengajak Emma untuk kabur dan tinggal sementara di rumah saudaranya. Lalu waktu pun berganti, di saat keesokan paginya, si Emma ini pun terlihat dengan sengaja membumbui minuman yang dibuatkannya untuk Ben, dan maksud Emma itu, agar si Ben itu mau bobo agak lamaan dikit gitu cuy, biar si Emma ini bisa dengan leluasa kabur darinya, dengan tetangga kosnya itu. Namun sayangnya, si Ben yang tahu gerak-gerik mencurigakan istrinya itu, ia pun tidak meminum minuman itu, ia pun malah terlihat membuangnya, dan Ben pun seketika seolah habis meminumnya, ia pun langsung pura-pura tidur, tergeletak begitu saja. Dan akhirnya tiba-tiba aja bangun, di saat tahu kalau Emma istrinya itu akan kabur meninggalkannya. Saat itu Ben sangat jengkel dan terlihat marah, ia pun langsung memukul dan mencekik istrinya itu. Tapi seketika itu, Alfred yang sudah mendengar teriakan Emma itu pun segera datang menolong dan akhirnya Alfred dan Ben itu pun terlibat bertarung saat itu juga. Lalu di saat situasi terlihat tak terkendali, akhirnya Emma itu pun secara tiba-tiba mengambil pisau dan langsung belajar menancapkan ke belakang badan Ben. Alhasil Ben pun langsung tersungkur tak berdaya,
Lalu Alfred segera membuang jasad Ben tadi ke sebuah sungai, yang cukup besar sementara Emma membersihkan TKP itu. Dan setelah membuang jasad Ben, Alfred pun kembali ke kosan Emma. Lalu di sana Alfred dan Emma ini pun sepakat, demi menghilangkan jejak, untuk sementara waktu jangan berhubungan dulu, agar orang-orang di sekitar kita tidak mencurigainya, dan merahasiakan apa yang telah terjadi dengan Ben saat itu. Lalu beberapa hari setelah Ben itu menghilang, Emma pun terlihat melapor polisi, dan seolah kehilangan karena Emma di kantor itu hanya pura-pura menangis dan bersedih, atas kehilangan suaminya itu. Lalu di sisi lain terlihat Alfred sedang merenung di kamar, dan Emma pun yang sudah menanti berhari-hari tidak berhubungan dengan Alfred pun. Akhirnya ia mencoba menemui Alfred saat itu. Namun Alfred kala itu masih menolaknya. Akhirnya Emma pun dengan sengaja memamerkan apa yang dia punya. Lalu di keesokan malamnya, Emma yang sudah tak kuat menahan rasa batiniahnya itu, ia pun akhirnya memaksa untuk bertemu Alfred malam itu juga. Namun apa yang terjadi saat Emma memaksa masuk, ia pun dikagetkan saat melihat ada wanita lainnya, dan Emma pun juga mengenalinya. Emma pun sangat kecewa dengan Alfred, namun Alfred pun langsung menjelaskan, kalau ia sedang membutuhkan uang banyak untuk melarikan diri bersamanya, karena uang yang ada saat ini pasti tak cukup, dan akhirnya Alfred untuk sementara waktu itu, ia menjadi mucikari dari pacarnya sendiri. Ia pun kemudian juga menyuruh Emma, untuk bermain game bersama salah satu tamu spesialnya, yang sudah terlanjur membayarnya, dengan uang yang cukup besar. Mendengar hal itu, Emma pun kaget bukan kepayang. Dia pun tak menyangka kalau pria yang awalnya dibela-belain ternyata malah lebih parah dari almarhum suaminya, dan si Alfred pun yang berdalih ngalor ngidul, butuh ini butuh itu. Namun juga, akhirnya memaksa Emma untuk mau bermain game dengan orang tersebut. Awalnya emang si Emma ini tidak mau, karena Emma sudah tobat dari dunia hitam itu. Namun saat Alfred mengancamnya akan melaporkan ke polisi, akhirnya mau tidak mau dengan sangat terpaksa, Emma pun bermain game bersama klien Alfred itu, dan Alfred sendiri pun menunggunya di luar kamar. Dan di waktu setelahnya, Emma pun terlihat sangat terpukul dan begitu kecewa terhadap Alfred, yang ternyata kini malah memanfaatkannya. Dan di hari-hari berikutnya, Emma pun harus mau menuruti semua perkataan Alfred, dan juga memenuhi kebutuhan beberapa lelaki hidung balung yang mau menikmati serabi lempitnya. Alfred yang awalnya dinilai Emma sangat baik, ternyata malah sekarang, justru lebih buruk dari Ben. Almarhum suaminya, alih-alih memperbaiki hubungannya dengan Alfred, Emma pun justru merasa kehilangan sosok Ben yang walaupun ia jahat tapi sebetulnya sayang sama Emma. Lalu pada keesokan harinya, Emma pun terlihat kembali mendatangi Bapa di gereja, hanya untuk melakukan penebusan dosa, namun ketika ditanya Bapa, apa yang sudah ia perbuat, Emma pun sepertinya tak sanggup untuk mengatakannya, dan malah terlihat langsung pergi dari sana. Pikiran Emma jadi tak menentu, seakan bingung dengan kehidupan yang ia alami, karena jalan yang ia pilih ternyata telah mendustainya, lalu akhirnya. Emma pun berjalan pulang saat itu dengan tatapan kosong, dan berharap agar Ben bisa kembali dengannya. Namun di malam harinya, ketika Emma itu baru saja sampai di rumah, tiba-tiba ia pun dikejutkan, dengan kemunculan sosok Ben di depan matanya. Emma pun ketakutan, karena ia mengira bahwa itu adalah hantu dari suaminya itu. Dengan wajah pucat, Ben pun berkata kalau ini bukanlah mimpi. Seketika itu Emma pun menangis dan meminta maaf kepada Ben. Ben sendiri pun lalu berkata bahwa ia akan memaafkannya, asalkan Emma mau membantunya untuk membalaskan dendamnya kepada Alfred. Dan Emma sendiri pun ia sedikit takut dan sepertinya tak percaya dengan keadaan itu. Namun Ben suaminya itu terus meyakinkannya kalau ia masih hidup, dan si Ben ini menaruh dendam kusumat terhadap tetangganya itu. Dan Ben pun saat itu bermaksud memanfaatkan Emma istrinya itu, sebagai pancingan untuk menggiring Alfred supaya mau masuk ke kontrakan Emma. Lalu akhirnya, saat itu juga Emma pun berteriak untuk memancing Ben agar masuk ke kamarnya. Sementara Ben sendiri saat itu bersembunyi dahulu. Dan benar saja setelah Alfred mendengar teriakan Emma, ia pun segera bergegas mendatanginya saat itu juga, dan Alfred pun akhirnya masuk perangkap. Emma pun langsung berpura-pura mengajak Alfred untuk langsung bermain game dengannya. Namun saat mereka sedang asyik bermain, saat itulah Ben datang dan langsung menyerang Alfred. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dua orang bertato ini pun semakin sengit. Emma yang sedang melihat mereka berkelahi itu pun malah dengan sadar memberikan pisau. Dan akhirnya mereka saling membunuh, dan mati bersama-sama. Kelihatannya polos dan lugu ternyata Emma itu cerdas sekali ya cuy. Lalu keesokan paginya, kontrakan Emma ini pun, didatangi oleh pihak kepolisian. Yang mulai mengevakuasi jasad kedua korban, sementara Emma yang sedang diinterogasi oleh polisi. Ia pun mengaku tidak tahu menahu masalah yang terjadi, dan ternyata polisi-polisi itu pun dengan mudahnya mempercayai keterangan Emma. Lalu sesaat setelahnya atau beberapa waktu kemudian,
Ini si Emma pun mulai mengemasi pakaian, dan tidak lupa membawa patung keramatnya atau tabungannya. Ia pun lantas pergi dari tempat itu, dan mencari peruntungan di tempat yang lainnya, dan film pun tamat. Terima kasih buat yang sudah menonton, sampai jumpa lagi.